ada interaksi yang baik antara masyarakat dengan mahasiswa KKN yang ditempatkan di kampungnya. Jadi mahasiswa akan memberi, take and give ya bahasanya ya, akan memberi sesuatu yang bermanfaat kepada kampung, juga mungkin dia akan mendapat sesuatu dari kampung, realitas sosial kehidupan yang sebenarnya ketika nanti dia menjadi seorang sarjana. Jadi ini adalah sebuah peluang bagi adik-adik mahasiswa juga dalam mengaplikasi ataupun melihat realitas sosial, fenomena sosial. Mungkin tidak sama dengan tempat tinggal adik-adik. Mungkin ini ada bermacam-macam mahasiswanya, ada dari Aceh, ada dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, ataupun dari luar Aceh. Jadi di sinilah kalian nanti akan diajarkan bagaimana menghadapi fenomena sosial itu kehidupan masyarakat yang real, nyata. Baiklah, pada kesempatan ini kita mengusung tema yaitu bahaya melakukan edukasi. Edukasi itu artinya memberi penjelasan, yaitu pencerahan pendidikan sedikit. Jadi ada dua pemateri pada waktu ini ada dua pemateri kita. Yang pertama dari ahli IT yang akan disampaikan oleh Pak Khairul, nanti Fajri, kemudian nanti perspektif agama, bagaimana kita mensikapi tuntutan hidup, keadaan di era digital, era sekarang, era digital di mana semua mudah digapai, mudah diakses artinya dicapai, mudah mudah untuk diterima ataupun mendapat langsung ya. Tetapi ketika kita membayarnya itu susahnya minta ampun ya. Ini fenomena ini sebenarnya terjadi di kota-kota besar. Bahkan korbannya bukan ratusan ribu, bahkan puluhan ribu. Dia berhadapan dengan debt collector atau orang-orang yang menagih utang. Kemudian datanya di internet itu, di data-data digitalnya semua diambil. Kemudian kalau kita tidak mampu membayar, kita akan kena sebuah demoralisasi. Kita disampaikan informasi itu pada teman-teman kita. Saya pikir itu suatu saat juga akan sampai ke cek kuning, ya. Makanya edukasi bahaya ini itu yang terpenting, bagaimana ketahanan sosial masyarakat menghadapi tuntutan ekonomi ya. Tuntutan ekonomi, kita perlu uang. Oh, ada orang yang tunjukkan ini mudah kita pinjam melalui aplikasi online ini. Mudah kita pinjam, tapi ketika kita bayar itu akan menyusahkan kita ketika kita tidak mengetahui apakah lembaga yang mencapkan itu resmi atau tidak resmi, terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Makanya di situ perlu pengetahuan sedikit, mimi dan ayah-ayah tuan, baik abang-abang, karena ada terdepu, artinya terjerak dengan bahaya pinjaman online atau pinjol, disingkat dengan pinjol. Jadi bagaimana ketahanan masyarakat Aceh? Mungkin kamu juga akan memberi sebuah informasi brosur ya, yang bisa dibaca-baca oleh mama dan bapak-bapak. Ini bisa disampaikan kepada masyarakat nanti atau yang tidak bisa hadir, bahwa kita harus hati-hati. Hati-hati, banyak sekali korban. Saya pikir ada juga di tengah-tengah kita yang korban pinjaman online. Teman, kadang-kadang kita tidak berani menyebutkan. Tapi pikiran hati kita sudah terkepung dengan pinjaman-pinjaman tersebut. Jadi oleh karena itu kami dari Unimal, itu beberapa dosen yang di FISIP atau FKIP, ini melihat ini sebuah hal yang penting untuk diedukasi kepada masyarakat. Sebenarnya tidak hanya di Cek Kemuning, semua masyarakat harus paham tentang ini. Tapi kita mulai dari Cek Kemuning, ya nanti akan tersebar kepada masyarakat-masyarakat yang lain bahwa inilah keadaan kita, kadang-kadang ekonomi lemah, situasi ekonomi susah, untuk mendapatkan modal kadang-kadang mengambil pinjaman online. Resikonya kita tidak tahu. Hukum agama bagaimana? Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Dr. Safriadi bagaimana pandangan agama terhadap meminjam kepada lembaga yang jelas. Kita nggak tahu di mana kantornya pinjol itu, online itu.
Kita nggak hanya menggunakan aplikasi, ya. Kita gunakan aplikasi saja. Tapi ketika ada masalah, bagaimana kita melapor? Apa hukum secara agama? Mungkin juga ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Untuk menghemat waktu, hanya ini pengantar dari saya. Mudah-mudahan acara pengabdian ini itu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Karena tujuan kita hidup sebenarnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya tujuan kehidupan ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Cuma dalam pengabdiannya kita menghadapi fenomena kehidupan yang seperti ini juga kita harus paham. Mungkin demikian dari saya, sedikit kata-kata dari saya. Mudah-mudahan nanti akan kita mintakan kepada Bapak Dr. Muhammad Daud untuk membuka acara yang resmi, ya, memberi kata sebutan mungkin dari mewakili UNIMA pada masyarakat Cekuneng. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan bagi UNIMA sebagai lembaga pendidikan tinggi yang ada di sekitar Cekuneng. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.